Matius pasal 5 ayat yang ke-44 firman Tuhan berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mengasihi dan mengampuni dan berdoa bagi orang yang menganiaya, yang membenci kita, yang memusuhi kita tidaklah mudah. Tetapi ayat ini mengajari kita untuk melatih buah Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan Yesus. Salah satu buah roh yaitu penguasaan diri. Kita latih diri kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita tumbuhkan buah roh yang kita terima dari Tuhan. Kita tumbuhkan kasih yang diajarkan Yesus Kristus bagi kita, yaitu untuk mengasihi, untuk berdoa. Karena dengan jalan itu Tuhan akan memberkati hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah jasa kita? Bukankah hal yang sama? Orang yang jahat mengasihi orang yang mengasihi dia. Jadi kalau kita sama saja, tidak ada perbedaan, apa bedanya kita dengan orang yang jahat? Tapi hari ini Tuhan mengajari kita, sekali lagi, tidak mudah menerima orang yang menganiaya kita, mengasihi, berdoa bagi mereka. Tetapi hari ini kita latih buah roh yang kita terima dari Tuhan, yaitu mengasihi, mengampuni. Karena dengan jalan itu firman Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata, "Jika kamu mengampuni, maka dosamu juga akan diampuni Tuhan." Saudaraku, kalau kita mengampuni, maka kita sadar kita ini juga tidak luput dari kesalahan. Maka firman Tuhan berkata, kita juga akan diampuni Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mengampuni, maka firman Tuhan juga berkata dalam Markus pasal 11 ayat 26, dosa kita juga tidak diampuni. Jadi mari kita pilih untuk mengampuni supaya kita juga diampuni. Saudaraku, ini yang saya sampaikan kepada kita. Jangan kita terus sakit hati kepada mereka yang menyakiti kita. Karena kalau kita benci, dendam, itu sama halnya dengan kita meracuni diri kita sendiri. Tanpa terasa pelan-pelan kita akan mati sendiri. Tetapi mari kita buang. Mari kita tumbuhkan kasih, tumbuhkan pengampunan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan lewat jalan itu, hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua pasti dipulihkan, pasti diberkati, pasti ditolong Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan menggenapinya bagi kita yang percaya.